Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Agnes. Hari ini saya akan membahas tentang asuransi pendidikan. Kalian pasti pernah kan ada yang ditawari untuk membeli asuransi pendidikan? Nah, tapi banyak juga nih orang ditawari asuransi pendidikan. Lalu saat anaknya ingin mengklaim untuk biaya sekolah anaknya, tetapi tidak bisa karena orang tuanya masih hidup. Nah, setelah diselidiki, ternyata yang ia beli bukanlah asuransi pendidikan, tetapi asuransi jiwa. Nah, kalau asuransi jiwa yang dibeli saat orang tua masih sehat dan tidak meninggal dunia, maka uang pertanggungan pun tidak bisa cair. Sehingga saat anaknya mau mencairkan dana tersebut untuk sekolah ataupun untuk kuliah, tidak bisa. Nah, makanya kan harus tahu nih apa ciri khas dari asuransi pendidikan agar kalian tidak salah pilih produk. Kalau kalian benar-benar ingin membutuhkan asuransi pendidikan, maka asuransi pendidikan itu dihitung berdasarkan dari usia anak sekarang sampai usia anak. Misalnya kalau mau kuliah berarti dihitung sampai usia 18 tahun. Kalau misalnya anak kalian berusia 5 tahun dan kuliah di usia 18 tahun, maka kalian untuk perhitungan pembayaran preminya bisa dihitung selama 13 tahun, yaitu dari usia 5 tahun sampai usia 18 tahun. Nah, lalu perhitungannya itu bisa disesuaikan juga nih. Berapa sih uang kuliah ataupun uang pendidikan yang kalian butuhkan saat itu cair. Misalnya, anak kalian bercita-cita untuk menjadi dokter. Uang pangkal yang dibutuhkan untuk menjadi dokter adalah sekitar 200 ataupun 250 juta. Kita bisa menghitung nih, kalau nanti di usia 18 tahun anak saya akan mendapatkan uang pendidikan sebesar 250 juta, maka berapa sih premi yang harus dikeluarkan setiap bulannya selama 13 tahun itu untuk mendapatkan uang pendidikan sebesar 250 juta tersebut. Ciri khas dari asuransi pendidikan adalah dana asuransi untuk pendidikan anak akan cair saat jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? Misalkan untuk anak yang akan berkuliah, maka jatuh temponya saat usia anak 18 tahun. Nah, itu pasti cair walaupun keadaan orang tua sehat ataupun orang tuanya sudah meninggal. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia saat pembayaran premi baru dilakukan 3 tahun? Nah, itu ada yang namanya pembebasan premi. Jadi, kalau orang tua dari sang anak meninggal dunia, maka anak tersebut akan dibebaskan dari premi untuk dana pendidikannya. Tetapi, jangan khawatir, pihak asuransi akan membayarkan preminya menggantikan orang tua dari anak tersebut. Jadi, saat usia anak 18 tahun, dana pendidikannya tetap akan cair dan anak tetap bisa berkuliah seperti rencana yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Untuk dana pendidikan sendiri saat cair itu sebesar nilai uang pangkal yang sudah ditetapkan. Selain uang pangkal yang didapatkan sebesar 250 juta tersebut, maka ada yang namanya dana bulanan untuk sang anak. Jadi misalnya sang anak bisa dapat uang bulanan sebesar 3 juta rupiah. Nah, itu bisa digunakan untuk uang jajan ataupun untuk membayar kos dan biaya hidup si anak selama dia kuliah. Dana bulanan tersebut akan diberikan selama 4 tahun masa kuliah anak. Karena normalnya S1 itu bisa ditempuh dalam waktu 4 tahun. Di Prudensial sendiri ada asuransi pendidikan tradisional yang berbasis syariah, yaitu Prucerah. Di Prucerah itu minimal premi yang harus disetorkan tiap bulan adalah sebesar Rp500.000. Tapi itu preminya bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian.
Karena pasti setiap anak memiliki impian yang berbeda dong. Ada yang menjadi dokter, ada yang mau jadi arsitek, ada yang mau jadi ahli kimia, ada yang mau jadi sarjana akuntansi. Itu pasti uang pangkal yang harus dikeluarkan berbeda-beda. Nah, preminya bisa disesuaikan dari berapa sih uang pangkal yang ingin kalian terima, dan juga berapa sih uang bulanan yang ingin kalian terima saat anak kalian berkuliah nanti. Nah, kalau dipercerah, itu saat orang tua meninggal dunia ataupun orang tua mengalami kondisi kritis atau cacat total, nah, maka akan diadakan pembebasan premi. Jadi, saat orang tua sakit kritis, cacat total, ataupun orang tua sudah meninggal dunia, maka premi akan dibayarkan oleh pihak prudensial. Jadi, premi dapat terus berjalan karena dibayarkan oleh pihak prudensial. Dan saatnya jatuh tempo, saat anak kalian ingin masuk kuliah, dana pendidikannya akan tetap cair. Jadi, nggak usah khawatir, walaupun orang tua keadaan sehat, sakit, ataupun meninggal dunia, maka pendidikan anak Anda akan tetap terjamin. Apabila kalian butuh informasi seputar asuransi lainnya, jangan lupa untuk follow dan subscribe ya. Terima kasih.